Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Viva Historia. Hai siswa-siswiku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Mr. Ferry dalam mata pelajaran yang paling kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan sejarah Indonesia. Oke, siswa dan siswiku semuanya, pada kesempatan kali ini, Mr. Ferry akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai tema sejarah yang sangat menarik, yakni fakta mengenai keberadaan manusia purba berdasarkan pendekatan sains dan juga agama. Nah, sebagai pengantar dalam materi kali ini, Mr. Ferry punya dua pertanyaan nih buat kalian. Yang pertama, siapakah nenek moyang kita yang sebenarnya? Nabi Adam ataukah manusia purba? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kira-kira kalau menurut kalian manusia purba itu ada atau enggak ya? Nah, penasaran kan? Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Sebagaimana yang pernah diajarkan, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam diyakini sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian diturunkan ke bumi. Kita mempercayai bahwasanya Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang menempati bumi dan menjelajahi hamparannya yang begitu luas. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati surga. Kemudian untuk melengkapi kebahagiaan Nabi Adam alaihi salam yang telah diberikan berbagai kenikmatan yang ada di surga, maka Allah kemudian menciptakan pasangan baginya, yaitu Siti Hawa. Namun di zaman yang semakin modern ini dan seiring adanya pemikiran-pemikiran dari pakar ilmu sains, banyak di antara manusia yang berpikir bahwa apakah benar Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang ada di bumi. Lantas lebih dulu mana antara Nabi Adam alaihi salam dan manusia purba yang diyakini oleh pakar-pakar ilmu sains klasik maupun modern sebagai nenek moyang umat manusia? Perlu diketahui bahwa kebenaran Nabi Adam alaihi salam sebagai nenek moyang manusia merupakan kebenaran yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh setan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga." Sangat jelas diterangkan dalam ayat di atas bahwasanya Nabi Adam alaihissalam merupakan orang tua umat manusia bersama Hawa. Merekalah sepasang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati surga, namun kemudian diturunkan ke bumi akibat fitnah setan. Jadi sudah seharusnya kita meyakini bahwa manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan juga pasangannya, yaitu Siti Hawa. Dijelaskan pula dalam kitab tafsir Suratil Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dengan segenggam tanah, sebagaimana juga keturunan-keturunannya. Kemudian di antara keturunan-keturunan itu ada yang berkulit putih, berkulit hitam, dan berkulit kemerahan sesuai dengan asal tanahnya. Dari sini kita dapat memahami lebih jauh bahwa manusia diciptakan dengan tanah, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Lalu apakah Nabi Adam alaihissalam adalah manusia purba sebagaimana yang digambarkan dalam teori-teori sains? Tentu saja tidak ada keraguan atas apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, termasuk kebenaran bahwa Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang mendiami bumi, sekaligus nenek moyang umat manusia. Justru kenyataannya berbagai penemuan-penemuan baru semakin mematahkan teori bahwa manusia purba adalah nenek moyang manusia dari zaman prasejarah. Selama ini kita telah dicekoki teori manusia purba yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Berbagai teori telah dimasukkan ke dalam pemikiran kita seperti ras kera dan ras manusia yang memiliki fisik setengah kera merupakan nenek moyang manusia.
Padahal semakin kesini teori-teori tersebut justru terpatahkan karena tidak adanya bukti fosil yang bisa menguatkan. Bahkan demi mendukung teori-teori tersebut, berbagai kebohongan pun dilakukan. Namun pada akhirnya terbongkar. Salah satu yang paling terkenal adalah kebohongan ditemukannya fosil manusia Piltdown. Fosil ini ternyata palsu dan telah berhasil membohongi dunia ilmu pengetahuan selama lebih dari 40 tahun. Kenyataannya, fosil ini merupakan hasil rekayasa dengan merangkai tulang rahang orangutan pada tulang tengkorak manusia. Fosil ini sempat diklaim sebagai salah satu spesies manusia purba yang merupakan nenek moyang manusia sebelum evolusi. Namun setelah dilakukan rekonstruksi, ditemukan kejanggalan bahwa ternyata rahang pada tengkorak tersebut merupakan rahang orangutan. Maka karena belum adanya bukti fosil asli yang menguatkan teori evolusi, kebenaran Al-Quran masih menjadi kebenaran paling logis bahwa manusia merupakan keturunan Adam alaihissalam dan bukan merupakan manusia purba. Juga bahwa Nabi Adam alaihissalam bukanlah manusia purba dan demikian pula sebaliknya. Berbagai penemuan baru juga mengungkapkan bahwa jenis manusia purba yang ditemukan arkeolog merupakan jenis manusia kera yang berjalan tegak. Jenis manusia kera ini bukanlah nenek moyang umat manusia, karena sampai saat ini tidak ada bukti fosil yang menunjukkan kronologi atau tahapan evolusinya. Jadi, walaupun kebenaran manusia purba dapat dibuktikan sekalipun, tetap saja tidak bisa dijadikan landasan bahwa manusia purba merupakan nenek moyang manusia. Karena sekali lagi harus ditekankan, manusia purba tidak sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia dengan bentuk fisik yang sempurna, yang juga diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang ada di bumi sekaligus nenek moyang umat manusia, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Siswa-siswiku sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan Mr. Ferry tadi? Atau jangan-jangan kalian tambah bingung? Nah, kalau bingung, itu wajar. Kenapa, Pak? Sebab, dalam bahasan tema tentang siapa manusia pertama di muka bumi, memang bisa dikaji menggunakan dua pendekatan ilmu yang berbeda, yakni sains dan juga agama, di mana dua pendekatan ini memang seringkali bertolak belakang. Dan jika ditanya pendapat mana yang paling benar, jawabannya adalah tergantung pendekatan mana yang kita yakini. Karena hingga saat ini, memang belum ada satupun penelitian yang bisa menjembatani pertentangan fakta di antara dua pendekatan tadi. Oke, siswa-siswiku yang luar biasa, apakah kalian cukup puas dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Mr. Ferry harapkan kalian jangan puas dulu ya. Kenapa? Karena jika kalian mudah puas dalam mencari ilmu, artinya ilmu kalian tidak akan bertambah banyak. Dan sebagai bahan refleksi dari pembelajaran kesempatan kali ini, Mr. Ferry akan memberikan kalian sebuah pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, kamu punya teman akrab satu meja, dan suatu hari dalam pelajaran sejarah Indonesia, kalian terlibat dalam sebuah diskusi yang sangat sengit, di mana kamu meyakini bahwa nenek moyang manusia adalah Nabi Adam, sedangkan temanmu meyakini bahwa nenek moyang manusia adalah manusia purba. Pasca diskusi itu, temanmu kemudian diam dan menghindarimu, karena dia merasa kalah berargumen, sedangkan dia juga masih meyakini bahwa argumennya lah yang paling benar. Kira-kira setelah itu, apa yang akan kalian lakukan? Silakan tulis jawabannya di kolom yang tersedia ya. Nah, siswa-siswiku semuanya, demikianlah tadi pembelajaran sejarah Indonesia pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah ya yang bisa kita petik. Dan sebelum pembelajaran ini Mr. Ferry akhiri, silakan kalian isi survei tentang pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Dan akhirnya, saya Mr. Ferry izin undur diri. Ingat, selalu jaga kesehatan dan patuhi prokes dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tetap semangat belajar dan jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.